Arema FC bidik rekor sempurna Persib di GBLA. Siap jadi tamu tadi undang. Laga besar akan tersaji saat Persib Bandung menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 24 April 2026. Dalam lanjutan Super League 2025-2026, Persib tampil sangat dominan di kandang musim ini. Dari 14 laga yang sudah dijalani di GBLA, Maung Bandung selalu meraih kemenangan. Catatan itu membuat markas mereka layaknya area privat. Tim tamu boleh masuk, tapi jarang pulang dengan senyum. Situasi tersebut justru menjadi pematik semangat bagi Arema FC. Tim berjuluk Singo Edan datang dengan ambisi mematahkan rekor tersebut, sekaligus membuktikan reputasi mereka sebagai salah satu tim tandang paling merepotkan musim ini. Jenis tamu yang datang bukan membawa oleh-oleh, tapi malah mencoba mengambil poin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bahkan sukses menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga itu, Gabriel Silva mencetak 2 gol yang membuat puluhan ribu supporter tuan rumah mendadak lebih fokus melihat layar ponsel ketimbang Persibnya. Tapi bohong. Persib adalah tim yang sangat kuat dan berpengalaman, tapi kami datang dengan persiapan yang bagus dan 2 kemenangan yang memberi kami motivasi, ujarnya. Di sisi lain, Persib juga berada dalam tekanan untuk terus menang demi menjaga jarak dari pesaing seperti Borneo FC di papan atas klasmen. Artinya mereka tidak hanya harus menjaga rekor kandang, tetapi juga menjaga posisi di jalur juara. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat. Persib akan berusaha mempertahankan kesucian GBLA. Sementara Arema FC datang dengan misi menjadi tim pertama yang berani menginjak karpet bersih tersebut. Persib adalah raja kandang yang sulit digoyahkan, maka Arema FC siap berperan sebagai tamu yang datang tanpa undangan dan berharap pulang sambil membawa 3 poin, bukan sekedar cerita perjalanan. Manchester United pasang gembok ganda untuk Bruno Fernandes. Mau nawar, silahkan, tapi kuncinya disembunyiin. Manchester United akhirnya memberi sinyal paling tegas soal masa depan Bruno Fernandes. Di tengah ramainya rumor transfer, sikap klub bisa diringkas sederhana. Bruno itu bukan untuk dijual, bahkan etalasenya juga nggak dibuka. Oh my god. Wow. Spekulasi sempat memanas setelah klub-klub kaya dari Arab Saudi dikabarkan siap datang membawa koper tebal. Namun respon MU justru seperti penjaga toko yang sudah hafal pembeli iseng. Senyum boleh, tapi barangnya tetap di belakang kaca. Menurut laporan The Sun, petinggi klub bahkan sudah berbicara langsung kepada Fernandes agar tetap bertahan. Sebuah langkah yang terdengar seperti kontrak ada, performa ada, ya udah, jangan kemana-mana. Emang apa sih nggak boleh? Di atas lapangan, alasan MU mempertahankan Fernandes memang sulit dibantah. Musim 2025-2026, ia mencatatkan 8 gol dan 19 assist dari 32 laga. Angka yang membuatnya bukan sekedar gelandang serang, melainkan remote control permainan. Ketika tim bingung mau ngapain, tinggal tekan tombol Bruno, langsung jalan lagi. Meski memiliki klausul pelepasan senilai 56,5 juta, MU tampaknya sudah mengambil sikap ekstrim. Klausul boleh ada, tapi kami pura-pura nggak lihat. Fernandes pun memberi sinyal yang tak kalah kuat. Ia merasa nyaman tinggal di Manchester bersama keluarga. Bahkan ia mengaku mulai merasa seperti warga lokal, yang kalau sudah begini, biasanya bukan cuma betah, tapi sudah hafal jalan tikus dan tempat makan favorit. Dengan kontrak hingga 2027, peluangnya bertahan semakin besar. Situasi ini membuat rumor transfer yang beredar terasa seperti trailer film. Ramai di awal, tapi ujung-ujungnya ceritanya tetap sama. Kesimpulannya, di tengah hiruk pikuk bursa transfer, Manchester United seolah sudah memberi label khusus. Bruno Fernandes bukan untuk dijual, bukan untuk ditawar, dan kalau perlu disimpan di brankas. Chelsea ubah haluan dari pelatih biasa yang penting program jadi cari yang bikin lawan pusing. Chelsea tampaknya mulai kehabisan kesabaran setelah sempat menganut prinsip yang penting rencana kerja rapi. Kini The Blues beralih ke mode baru, yang penting hasil, dan kalau bisa sekalian terkenal.
Keputusan itu muncul usai pemecatan Liam Rosenior setelah rentetan hasil yang kurang memuaskan. Situasinya bisa dibilang seperti proyek yang sudah rapi di kertas, tapi hasilnya tetap bikin dahi berkerut. Astagfirullahaladzim. Sebagai solusi sementara, Chelsea menunjuk Callum McFarland sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Penunjukan ini ibarat yang penting ada yang pegang dulu sambil cari yang benar-benar cocok. Dua target utama, satu berpengalaman, satu lagi otak baru. Untuk musim depan, manajemen yang dipimpin Todd Boehly mulai mengincar nama besar dua kandidat teratas, Xabi Alonso dan Andoni Iraola. Alonso datang dengan reputasi mentereng dan berpengalaman meraih trofi. Sosoknya dianggap mampu mengembalikan mental juara, jenis pelatih yang masuk ruang ganti dan pemain langsung duduk rapi. Sementara Iraola dikenal sebagai jenius taktik, strateginya sering bikin lawan bingung. Bahkan mungkin sampai pelatih lawan ikut mikir, ini formasi apa lagi? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Namun ada satu kendala, Iraola baru saja tersedia musim panas nanti. Artinya Chelsea harus sabar atau sementara ini tetap bertahan dengan apa yang ada. Penunjukan McFarland sendiri bukan tanpa cerita. Dia bukan sosok asing di klub, pernah menangani tim muda hingga jadi caretaker sebelumnya. Namun hasil awalnya belum terlalu menggembirakan. Kalah 1-2 dari Fulham, imbang 1-1 dengan Manchester City. Situasi ini membuat posisinya seperti baru duduk di kursi pelatih, tapi sudah langsung ditanya hasilnya. Di tengah kondisi yang naik turun, satu-satunya jalan penyelamatan musim ini adalah semifinal Piala FA melawan Leeds United. Bagi Chelsea, laga ini bukan sekedar pertandingan, tapi lebih ke kesempatan terakhir biar musimnya nggak cuman jadi bahan evaluasi. Dan satu harapan tersisa di Piala FA, The Blues sedang berada di persimpangan. Dan satu hal yang pasti, musim ini mungkin belum sesuai harapan, tapi dramanya lengkap banget. Barcelona diterpa kabar campur aduk. Cancelo selamat, Yamal justru check out lebih cepat. FC Barcelona membawa pulang kemenangan 1-0 atas Celta Vigo di Camp Nou. Namun suasana pancalaga terasa seperti paket komplit. Ada kabar baik, ada juga yang bikin dahi berkerut. Kabar baik datang dari kondisi João Cancelo. Sempat ditarik keluar di babak pertama karena masalah lutut. Bek asal Portugal itu awalnya membuat khawatir. Namun perkembangan terbaru menunjukkan kondisi tidak serius. Cancelo bahkan sudah kembali berlatih normal. Situasi yang bisa digambarkan sebagai sempat bikin tegang, tapi ternyata hanya jeda iklan. Sebaliknya, kabar kurang menyenangkan datang dari Lamine Yamal. Pemain muda tersebut dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera hamstring. Kehilangan ini cukup terasa, mengingat kontribusinya di lini serang selama ini kerap menjadi pembeda. Jenis pemain yang kehadirannya membuat pertahanan lawan sulit bersantai. Situasi ini membuat pelatih Hansi Flick harus melakukan penyesuaian. Apalagi Barcelona juga belum bisa diperkuat Rafinha dan Andreas Christensen karena cedera, serta Eric Garcia yang harus absen akibat skorsing. Kondisi ini membuat komposisi tim sedikit mirip teka-teki, lengkap di atas kertas, tetapi potongannya tidak semuanya tersedia. Barcelona selanjutnya akan menghadapi Getafe dengan modal kemenangan 3-0 pada pertemuan pertamanya. Hasil tersebut setidaknya memberi kepercayaan diri, meski situasi skuad saat ini menuntut fleksibilitas ekstra. Dengan 6 pertandingan tersisa, konsistensi menjadi kunci utama dalam perburuan gelar. Dalam kondisi seperti ini, Barcelona tampaknya harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan performa dan memastikan daftar pemain yang tersedia tidak terus berkurang. Sebab dalam fase akhir musim, menjaga pemain tetap terkadang sama pentingnya dengan mencetak gol.